Perkenalkan, nama saya Kurniawan Indra Wibowo, NIM 67 2019 209 dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi S1 TI, Universitas Kristen Setiawacana. Di sini saya akan menyampaikan tentang sinkronisasi dan deadlock sistem operasi. Di sini pasti teman-teman, apa sih itu sinkronisasi? Kenapa sistem operasi membutuhkan sinkronisasi? Seperti kita ketahui bahwa hidup saling berkaitan satu sama lain. Begitu pula dengan sinkronisasi pada sistem operasi. Baik, di sini sinkronisasi. Sinkronisasi adalah akses bebarengan untuk berbagi dua bersama dapat mengakibatkan inkonsistensi data. Pemeliharaan konsistensi data memerlukan mekanisme untuk memastikan eksekusi dari proses kerjasama. Di sini ada rumus analogi sinkronisasi. Yang pertama, semafor merupakan variabel yang cuma bisa dijalankan untuk dua buah operasi. Yang kedua ada JVM, yaitu implementasi dari monitor. Bisa memakai keyword synchronize ketika memakai monitor ini. Di sini ada pula kegunaan sinkronisasi. Yang pertama, berguna untuk menyimpan data, baik sementara atau permanen, sehingga meringankan pekerjaan. Jadi dengan menggunakan sistem ini, pekerjaan akan lebih terbantu dan lebih efektif karena bisa menghemat waktu. Macam-macam sinkronisasi. 1. Komunikasi sinkron chat. Komunikasi sinkron chat yaitu turunan dari komunikasi yang dikerjakan menurut tulisan. Komunikasi ini memakai sebuah platform yang mempersiapkan aplikasi komunikasi berwujud percakapan ringkas seperti short message, Facebook chat, Line chat, WA chat, dan lain sebagainya. Yang kedua, komunikasi sinkron video call. Komunikasi sinkron video call yaitu komunikasi tatap muka jarak jauh yang diciptakan untuk mempergampang orang-orang yang ingin berkontak secara sinkron dan bertatap muka sekalipun jangka antar keduanya sama-sama berjauhan. Yang ketiga, komunikasi sinkron telepon. Komunikasi sinkron yang satu ini yaitu jenis komunikasi yang hanya membagikan suara. Yang keempat, komunikasi asinkron chat, yaitu komunikasi yang memakai komputer, handphone, maupun smartphone, yang komunikasinya dilakukan secara tunda atau tidak langsung. Yang kelima, komunikasi asinkron video. Komunikasi asinkron video yaitu lawan dari video call yang merupakan jenis komunikasi sinkron. Komunikasi video asinkron ini memakai rekaman video buat berkomunikasi kepada seorang. Yang keenam, komunikasi formal. Komunikasi formal yaitu sebuah komunikasi yang dipakai saat acara-acara resmi, baik yang digelar sama pemerintah ataupun pihak swasta yang bersifat instruksi dengan tujuan memberitahu pesan yang terkait dengan kebutuhan dinas ataupun perusahaan. Yang ketujuh, di sini ada komunikasi informal. Ini masih bersangkutan pada komunikasi formal. Akan tetapi komunikasi informal tidak direncanakan atau tidak ditentukan. Baik, di sini ada manfaat sinkronisasi. Yang pertama, adanya akses data yang sama yang dilakukan secara bersamaan bisa saja menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Yang kedua, agar semua data yang ada tetap konsisten membutuhkan mekanisme-mekanisme agar bisa dipastikan proses eksekusi berjalan. Yang ketiga, adanya rest condition yang merupakan kondisi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan akan membuat nilai terakhir nanti bergantung dari proses mana yang duluan diakhiri. Di sini kemudian ada masalah pada sistem operasi sinkronisasi, rest condition dan critical section.
Arti dari rest condition adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Kemudian arti dari masalah critical section adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses. Critical section mempunyai beberapa kode, antara lain yang pertama entry section, kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Yang kedua critical section, kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Yang keempat, exit section, akhir dari critical section, mengizinkan proses lain. Yang keempat, remainder section, kode istirahat setelah masuk ke critical section. Di sini ada pula cara mengatasi sinkronisasi. Yang pertama, tidak ada dua proses secara bersamaan masuk ke dalam critical section. Yang kedua, tidak ada asumsi mengenai kecepatan atau jumlah CPU. Yang ketiga, tidak ada proses yang berjalan di luar critical section yang dapat mengeblok proses lain. Yang keempat, tidak ada proses yang mengganggu selamanya untuk masuk critical section. Baik, di sini ada materi kedua, yaitu deadlock pada sistem operasi. Deadlock adalah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas selamanya. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya di mana terjadi kemacetan parah. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi, di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Kejadian deadlock selalu tidak lepas dari sumber daya, bahwa hampir seluruhnya merupakan masalah sumber daya yang digunakan bersama-sama. Oleh karena itu, kita juga perlu tahu tentang jenis sumber daya, yaitu sumber daya dapat digunakan lagi berulang-ulang dan sumber daya yang dapat digunakan dan habis dipakai atau dapat dikatakan sumber daya sekali pakai. 4 kondisi yang menyebabkan deadlock. 1. Mutual exclusion. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. 2. Hold and wait. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Yang ketiga, no preemption. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Yang keempat, circular wait. Kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Kemudian cara untuk menanggulangi terjadinya deadlock. Yang pertama, mengabaikan masalah deadlock. Yang kedua, mendeteksi dan memperbaiki. Yang ketiga, menghindari yang terus-menerus dan mengalokasian yang baik dengan menggunakan protokol untuk memastikan sistem tidak pernah memasuki keadaan deadlock. Yang keempat, pencegahan yang secara struktur bertentangan dengan 4 kondisi terjadi deadlock. Dengan deadlock prevention, sistem untuk memastikan bahwa salah satu kondisi yang penting tidak dapat menunggu. Di sini ada mengabaikan masalah deadlock. Untuk memastikan sistem tidak memasuki deadlock, sistem dapat menggunakan pencegahan deadlock atau penghindaran deadlock. Penghindaran deadlock membutuhkan informasi tentang sumber daya yang mana akan suatu proses meminta dan berapa lama akan digunakan. Untuk menghadapi deadlock ialah dengan berpura-pura bahwa tidak ada masalah apapun. Jadi, jika terjadi deadlock, maka tabel akan penuh sehingga proses yang menjalankan proses melalui operator harus menunggu pada waktu tertentu dan mencobanya lagi. Di sini ada mendeteksi dan memperbaiki.
Caranya ialah dengan cara mendeteksi jika terjadi deadlock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan baik. Jika sebuah sistem tidak memastikan deadlock akan terjadi dan juga tidak didukung dengan pendeteksian deadlock serta pencegahannya, maka kita akan sampai pada kondisi deadlock yang dapat berpengaruh terhadap performance sistem karena sumber daya tidak dapat digunakan oleh proses sehingga proses-proses yang lain juga terganggu. Akhirnya sistem akan berhenti dan harus di-restart. Ada beberapa jalan untuk kembali dari deadlock, yaitu yang pertama lewat preemption dengan cara untuk sementara waktu menjauhkan sumber daya dari pemakainya dan memberikannya pada proses yang lain. Yang kedua, lewat melacak kembali. Setelah melakukan beberapa langkah preemption, maka proses utama yang diambil sumber dayanya akan berhenti dan tidak dapat melanjutkan kegiatannya. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah untuk kembali pada keadaan aman, di mana proses masih berjalan dan memulai proses lagi dari situ. Yang ketiga, melewati proses yang menyebabkan deadlock. Cara yang paling umum ialah mematikan semua proses yang mengalami deadlock. Cara ini paling umum dilakukan dan dilakukan oleh hampir semua sistem operasi. Namun untuk beberapa sistem, kita juga dapat mematikan beberapa proses saja dalam siklus deadlock. Yang keempat, menghindari deadlock. Ada dua cara, yaitu yang pertama, jangan memulai proses apapun jika proses tersebut akan membawanya pada kondisi deadlock. Yang kedua, jangan memberi kesempatan pada suatu proses untuk meminta sumber daya lagi. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat sore.